wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 untuk menjelaskan koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KPK. Yang pertama, di sini Ditjen Gakum melakukan pembentukan tim satgas pengendalian pencemaran udara untuk menekan polusi udara. Capaian yang telah dilakukan seperti pemberhentian pengoperasian pabrik yang melebihi ambang batas udara untuk sumber tidak bergerak. Yang kedua, merumuskan peraturan tentang penegakan hukum pidana dan perdata untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan. Capaiannya telah dilaksanakan tindak pidana terhadap pelaku pembakaran hutan. Di sini untuk studi kasusnya sudah ada 299 kasus. Yang ketiga, memastikan ketaatan pemegang izin terhadap peraturan terkait bidang LHK. Capaiannya terdapat 384 perusahaan dari 910 perusahaan. Yang keempat, mengamankan hutan dari gangguan dan ancaman. Di sini capaiannya terdapat 609.721 hektar yang telah berhasil diamankan oleh Ditjen Gakum. Yang kelima, meningkatkan kapasitas PPLH-LHK, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup LHK. Di sini capaiannya udah ada 129 orang di tahun 2009 di tahun 2020. Oke. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok. Kayaknya enggak. Tes, halo. Tes, halo. Oke, enggak. Baik, ada tanggapan dari satu kelompok aja? Ada tanggapan? Tambahan? Sip. Mohon izin semuanya, saya akan mempresentasikan kegiatan Volunteering 2030 yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKTL. Berdasarkan dari SK 168 tentang rencana pengelolaan volunteering untuk upaya penurunan perubahan itu, Direktorat Jenderal PKTL berupaya sebenarnya Pak untuk kali ini saya merangkum hanya 2 item yang benar-benar menjadi inti dari kegiatan volunteering itu, yaitu yang pertama kegiatan prakondisi kawasan hutan yang benar-benar memang menjadi penting dalam meletakkan dasar pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Penetapan kawasan hutan ini menjadi penting karena agar mengetahui berapa luas kawasan hutan yang pasti dan yang tidak dibebani oleh hak pihak ketiga, yang benar-benar bisa dikelola dan dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, capaian atau kontribusi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKTL yaitu telah menetapkan kawasan hutan 100%. Isunya seperti itu Pak. Cuma untuk sampai saat ini baru sekitar 71,96 yang telah mendapatkan SK penetapan kawasan hutan. Terus untuk yang kedua Pak, untuk isu penurunan deforestasi dan degradasi hutan alam, kontribusi yang telah dilakukan dari Direktorat Jenderal PKTL adalah melepaskan kawasan hutan hanya pada kawasan HPK. Kawasan HPK itu kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, yang mana kawasan tersebut memang dapat dilepaskan. Nah, ada 2 kriteria di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, yaitu ada kawasan hutan yang Oke, ada 2 Pak untuk kawasan HPK ini, yaitu kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif, dan ada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif. Nah, Satu, 2, 3, tes.
Nah, dari kedua kriteria tersebut, untuk volume 2030 ini, Dirjen PKTL hanya melepaskan kawasan hutan pada kawasan hutan dengan mengutamakan kriteria lahan yang tidak produktif. Nah, untuk capaian sampai saat ini, Direktorat Jenderal PKTL itu sudah melepaskan 526.885,45 hektar dari total pencadangan yang telah dicadangkan oleh Dirjen Planologi sendiri sekitar 930.000 hektaran. Itu yang masuk program Tora ya? Ya, betul Pak. Gitu. Dan konsep dari pelepasan kawasan hutan pada kawasan HPK tidak produktif ini memang masuk di dalam program Tora yang ada di Kementerian KLHK. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Perubahan ini untuk programnya. Ada tambahan nggak? Apa tambahan? Bungkus. Ada kelompok 3 yang udah minta. Kelompok 3 kan? Ya, kelompok 3 silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 dan menjelaskan politik untuk PDAE. Mungkin agak sedikit banyak ya. Oh ya, boleh. Agak banyak tapi cepat 5 menit. Yang pertama itu tentang deforestasi dan degradasi di mineral dan gambut. Nah, ini ada namanya seperti pemantapan kawasan konservasi, perlindungan, pengamanan, penjagaan kawasan, pengendalian karhutla, resource based management atau dari tingkat apa, penyelenggaraan konservasi atau pemberian akses KHBK, serta mitigasi konflik manusia dan satwa liar. Yang kedua ada pengelolaan hutan lestari. Untuk aksi mitigasinya seperti penanganan open area atau area terbuka, pemulihan ekosistem dan hutan lindung atau RAL, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan atau desa penyangga, serta ada yang baru RAL dan pemulihan pada area IKN atau ibu kota negara. Yang ketiga, peningkatan cadangan karbon dengan pemulihan ekosistem. Untuk aksi mitigasinya ada pembinaan habitat, pembinaan populasi dan penyelaman satwa. Yang keempat ada pengelolaan gambut. Untuk aksi vegetasi seperti vegetasi, selanjutnya karkana, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan gambut dan pengendalian karhutla di kawasan gambut. Yang terakhir ada konservasi KHI pada area AJP atau kawasan konservasi bernilai tinggi atau biasa disebut ABKT. Untuk aksi mitigasinya seperti pengembangan aktivitas pelindungan, pengawetan dan pemanfaatan KHI serta penangkaran dan perlindungan rescue, rehab dan reservoir atau mengembalikan satwa ke habitat aslinya. Oke. Itu aja. Sekian kurang saya mohon maaf. Oke, perkenalkan untuk kelompok 3. Ada tanggapan? Ya, di sini setelah saya kelompok 1 akan menjelaskan bagian dari Dirjen PHL untuk Populnetsing 2030. Langsung saja ke kontribusi dari Dirjen PHL. Di sini kami cuma mengambil 2, yaitu penerapan multi usaha kehutanan dan residue impact logging atau REL. Reduce impact. Reduce ya. Nggak sengaja banget sengaja. Iya. Yang pertama penerapan multi usaha kehutanan yaitu melakukan kegiatan pengelolaan atau pelestarian hutan melalui program multi usaha bisnis atau multi usaha kehutanan. Ya, seperti memberi akses BBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan di bidang pemanfaatan hutan atau jasa lingkungan, contohnya wisata alam. Di sini untuk mendukung Polnetsing 2030 itu dengan penerapan multi usaha kehutanan seperti memberikan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kepada pemegang izin seperti itu. Mereka tidak hanya memanfaatkan kayunya, tetapi juga memanfaatkan bila ada area-area yang bisa dimanfaatkan untuk jasa lingkungan seperti wisata dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk yang realnya di sistem penebangan hutan dengan memperhatikan keadaan hutannya seperti kita sering sekali dengar TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, yaitu dengan
melakukan penebangan tidak sekaligus, tetapi kita memilih yang memang punya kualitas yang bagus, kemudian pertumbuhan yang bagus sehingga mendapatkan hasil kayunya yang bagus pula. Kemudian hubungannya dengan pollinasi nanti hutan itu tidak rusak secara langsung atau secara sekaligus karena dia tetap bisa menahan karbon seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Sebentar, ini saya minta tolong dibacakan dulu ininya. Indonesia Pollination 2030 itu belum dibacakan. Ya, itu kayaknya bagus juga supaya kita tahu apa itu pollination. Pollination itu pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan atau penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain pada tahun 2030 sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2021. Terima kasih. Kelompok 4 akan menyampaikan capaian Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mewujudkan pollination 2030. Apa yang dilakukan adalah secara kebijakan ada pengurangan penggunaan plastik dalam sektor retail. Jadi untuk sektor retail sendiri diharapkan pada saat ada transaksi tidak ada sampah plastik, jadi bisa menggunakan kantong selain plastik atau mungkin kantong yang bisa digunakan kembali. Terus di sini yang kedua adalah olah sampah menjadi alternatif bahan bakar atau refuse derived fuel atau RDF. Nah ini yang sekarang baru ramai. Ini biasanya untuk bahan alternatif di industri semen yang sudah melaksanakan itu Banyumas dan Cilacap. Terus juga kelihatannya ada kemarin DKI juga kelihatannya meniru sistem ini dengan RDF dan untuk sampahnya diserahkan ke PT SBI. Terus yang ketiga di sini membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Nah ini sudah dibangun di TPA Benowo yang baru progres kelihatannya di TPA Putri Jempol Surakarta. Terus di sini ada lagi mengurangi sampah dari sumber dengan menggunakan prinsip ekonomi sirkular. Jadi ini adalah pengurangan sampah langsung dari rumah tangga. Terus di sini untuk penilaian kinerja daerah ada juga pengurangan sampah dengan kita membuat program Adipura, di mana nanti kita bisa menghitung indeks kinerja pengolahan sampah atau IKPS. Terus yang terakhir di sini meningkatkan omset pengelolaan sampah di bank sampah. Jadi antara yang nomor 4 dan nomor 6 ini memang harus saling keterkaitan biar jumlah sampah yang masuk ke TPA atau tempat pemrosesan akhir itu tidak terlalu banyak. Kalau sampah itu menumpuk jadi di TPA itu akan menimbulkan gas metan dan itu akan mempengaruhi emisi GRK. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kontribusi PPI dalam pollination. Yang pertama ada mengurangi laju deforestasi dengan cara mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terus ada menurunkan dan menghapuskan bahan perusak ozon. Yang nomor 3, mengembangkan berbagai macam modalitas atau support system untuk memastikan apa yang direncanakan yang bisa tercapai. Nomor 4, membuat sistem inventarisasi gas rumah kaca. Yang nomor 5, membuat program kampung iklim atau pro-iklim. Terus ini juga ada tambahan, ada patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian perubahan iklim di PPI. Terus ada juga sosialisasi dan kampanye untuk penyadaran pencegahan karhutlah. Terus ada juga
Berarti kan antum ya. Yang nomor 3 ada pembentukan dan pembinaan MPA. Saya juga nggak tahu ya. Dari PKI ya. Saya cuma membacakan aja ini. Oke. Masyarakat peduli api dapat bisikan. Terus ada pelatihan dan pembentukan brigade Dalkarmahumla di tingkat tapak. Gitu ya. Terus ada penerapan teknologi modifikasi cuaca. Mungkin itu kontribusinya. Terus capaiannya di sini mengurangi emisi karbon dari hasil pencegahan kebakaran dengan adanya pencegahan ini bisa mengurangi 41,4 juta ton CO2e. Sekian ya dari kelompok 2. Oke. Saya kelompok ini ya, kelompok 1 ya. Iya. Kelompok 1. Ini definisinya ya, definisinya. Ini menurut Perpres 98 2021. Indonesia Voluntary 2030 itu pengendalian emisi gas rumah kaca. Nah, saya tadi masih berpikir yang kelompok dari PSLB 3 gas rumah kacanya kalau karbon kan agak ini ya, tapi ternyata ada gas metan. Jadi kalau sampah-sampah tertumpuk di lahan-lahan itu kan bukan hutan aja kan, dan ini voluntary terkait dengan other land use ya, iya kan? Itu mengurangi gas metannya ya, kontribusi gas metannya udah tertangani dengan tadi ada pembuatan bahan bakar alternatif dengan pembangkit listrik dan tenaga sampah. Oke. Kemudian yang menarik lagi dari kelompok 1 ini ada multi usaha ya. Multi usaha itu terkait dengan yang dulu satu izin untuk satu usaha, sekarang multi usaha. Jadi kalau di lahan produksi itu di hutan produksi ada juga kemitraan dengan masyarakat. Jadi masyarakatnya yang bermitra dengan perusahaannya bisa perilakunya terkendali untuk merusak hutan. Ya. Jadi karena ketergantungan terhadap hutannya terkurangi dengan terpenuhinya kebutuhan dari hasil mitra dengan perusahaan itu. Itu yang menariknya. Terus yang saya pikir dari semuanya, nah ini PKTL memang terkait dengan kawasan hutan yang tetapnya berapa gitu kan. Nanti karbonnya kan bisa dihitung dari hutan yang luas yang tetap. Tapi baru 67% ya. Baru 71%. Yang 29-nya kenapa? Bulannya masih tata batas, Pak. Nah itu karena penetapan kawasan hutan harus ada tata batasnya harus berubah baru ditetapkan. Nah itu yang sisanya itu masih belum dalam proses kan. Oke, terus yang dari kelompok mana lagi yang belum? Dari Ditjen Gakum pengendalian terhadap kebakaran dan seterusnya itu. Coba kalau pengendalian terhadap lahan yang terbakar itu artinya apa? Yang tadinya mau terbakar karbon jadi CO2 jadi terkendali, tidak jadi tetap masih dalam karbonnya dalam bentuk apa? Oh ya, maksudnya karbonnya masih dalam bentuk stok gitu, ada di hutan. Kalau udah terbakar karbonnya jadi ya stoknya berubah jadi apa? Jadi karbon dioksida kan? Nah itu yang emisi GRK-nya itu CO2. Kemudian di sini yang menarik, kalau PHK banyak ya yang terkait dengan itu. Yang jelas bagaimana mempertahankan kelestarian hutan itu. Yang paling menarik apa? KHT, ya, ACB ya. Ini yang menarik ACB. ACB itu
biasanya yang dilindungi itu satwa atau tumbuhan ya. Jadi kalau satwa sama tumbuhan, ekosistemnya juga harus dilindungi, harus dipertahankan karena ada misalnya hewan yang dilindungi ada di koridor di koridornya HCP itu satu koridor itu yang harus dilindungi kan. Padahal yang HCP-nya itu di satwanya, misalnya harimau lah gitu ya. Oke, kelompok 2 tadi terkait dengan apa? Ya kalau di PPI memang ini core-nya ya. Eselon 1 yang menjadi leadingnya, ya leadernya. Ya tentu di sana banyak program yang terkait dengan pollination. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan mata pelajaran kita kali ini. Jadi walaupun ya ini mungkin penutup sebelum Pak Bin memberikan ini untuk penutup di mata pelatihan ini saya walaupun itu bukan menjadi pekerjaannya adik-adik ya, adik-adik tadi Bapak Ibu sekarang adik-adik ya, tapi tetap harus diketahui karena itu adalah program kementerian kita ya. Nah sekarang pollination itu baru dibicarakan 1-2 tahun terakhir ini ya. Jadi masih di awal, jadi silakan Bapak Ibu pantau untuk perkembangannya seperti apa dan kontribusi dari ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Walaupun itu tidak secara langsung, namanya kontribusi kan kita menjadi bagiannya ya. Nah tapi kalau di PPI kebetulan ada yang PPI ya di sini. Nggak ada ya. Ada juga mantan. Oke. Tetap kita harus mengikuti perkembangan program dan kebijakan di kementerian kita ya. Ya. Bursa karbon. Apa itu bentuknya? Kalau kemarin itu Pak pedagang pembelian. Oh iya. Ya. Nilai ekonomi karbon. Oh nilai ekonomi karbon, perdagangan karbonnya, karbon trade. Trade-nya sama. Oh iya. Nah saya juga belum terlalu paham itu dan mungkin nanti di kesempatan lain mudah-mudahan banyak informasi yang didapatkan untuk terkait koordinasi ini ya. Ada eselon 1 yang belum kebagian nggak? Sekjen kira-kira apa? Dukungan anggaran. Ya, kalau sekjen mungkin dukungan anggaran atau dukungan satgas ya. Nah, kalau BP2SDM, Pak Dewi, BP2SDM apa kontribusinya? Latihan. Itu latihan ya. Peningkatan kapasitas. Tentu semuanya punya kontribusi ya.